Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Pernyataan Ngawur Wamendagri Bima Arya atas sanksi Bupati Luki Hakim. Pada pertemuan kali ini, saya akan memperbincangkan pernyataan Wamendagri dalam bentuk saran yang dimuat di berbagai media massa, dan saya akan mengutip judul pernyataan Wamendagri atas yang dilansir oleh kompas.com pada tanggal 22 April 2025 pukul 16:58 WIB dengan judul kompas.com, Wamendagri sarankan Luki Hakim PP Jakarta Indramayu pakai kendaraan pribadi. Perbincangan kita tidak pada mempermasalahkan soal keputusan Menteri Dalam Negeri yang memberikan sanksi kepada Luki Hakim untuk magang, atau dengan kata lain untuk seminggu sekali menjalani pembinaan atau pembekalan tata kelola pemerintahan daerah di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi yang menarik buat kita adalah pernyataan Wamendagri dalam bentuk saran bahwa Luki Hakim disarankan dalam menjalani pendalaman pembekalan tata kelola pemerintahan seminggu sekali, berarti selama 3 bulan adalah 12 kali, yang mungkin kalau kita menghitung secara ekonomi dengan efisiensi anggaran akan menelan 25 juta anggaran APBD jika itu menggunakan fasilitas negara. Nah, yang menarik perhatian kita adalah apakah saran dari Wamendagri ini kebetulan sebenarnya telah dipikirkan atau telah dipertimbangkan sehingga kemudian tidak menjadi saran yang asal ngawur. Untuk itu, mari kita coba perbincangkan. Pertama, Wamen mengatakan bahwa PP Jakarta Indramayu menggunakan transportasi umum dengan alasan efisiensi. Bisa kita maklumi, mungkin yang dimaksudkan efisiensi adalah penggunaan anggaran APBD yang kita kalau kemudian untuk penghematan hanya menelan 25 juta untuk kedinasan Jakarta Indramayu dalam rangka sanksi dalam bentuk pendalaman atau pembekalan ulang soal pemerintahan atau tata kelola pemerintahan daerah. Nah, tetapi ini menjadi paradok ketika kemudian efisiensi itu menggunakan transportasi umum. Sangatlah tidak efisien buat bupati ketika menggunakan kendaraan umum, karena kendaraan umum yang bisa dipakai untuk ke Jakarta, misalnya transportasi melalui kereta api, kemudian transportasi umum yang dimaksudkan umum seperti bus yang dari Indramayu Jakarta yang bisa kemudian stasiunnya yang dulu di Pulau Gadung, kemudian ada di Rawasari, kemudian ada di Selipi, dan seterusnya. Nah, efisiensi ini tentu menjadi paradok karena buat Luki dengan kendaraan transportasi umum yang dimaksudkan, jika yang dimaksudkan seperti Wamen seperti itu, maka jelas tidak efisiensi soal waktu, soal energi, karena transportasi umum yang saya telah sebutkan tadi ada banyak kendala, ada banyak persoalan. Misalnya soal bus yang seringkali kemudian kalau kita tumpangi transportasi umum itu ada persoalan ngetem, ada persoalan kemudian jalan yang tidak sesuai untuk ukuran waktu dan lain-lain. Termasuk juga kereta api yang hanya dari keberangkatannya dari Jatibarang kemudian menuju Jatinegara atau kemudian menuju Senen atau menuju Gambir, dan itu kemudian secara efisiensi energi maka itu tidak bisa kita katakan efisiensi. Nah, apa sebenarnya persoalan yang kemudian Wamen bisa menyarankan soal transportasi umum? Jangan-jangan Wamen ketidakpahamannya mendefinisikan atau mengkategorikan soal transportasi umum. Kenapa kemudian
tidak menyarankan bahwa Luki Hakim menggunakan kendaraan pribadi atau rental yang menjadi tanggung jawabnya pribadi, karena persoalannya adalah persoalan sanksi. Tetapi baiklah, kita ingin bicara bahwa jikapun sanksi yang diberikan kepada Bupati Luki oleh Mendagri dikatakan bahwa magang selama 3 bulan, berarti 12 kali, kemudian disebutkan misalnya dalam sanksi itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau kedinasan atau anggaran, ini pun menjadi persoalan peraturan perundang-undangan. Karena hak protokoler adalah hak kedinasan yang diperoleh selama statusnya menjadi bupati. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan hak protokoler yang digunakan oleh bupati. Nah, jika Wamendagri itu mengatakan bahwa hak protokolernya kemudian tidak boleh dipakai, itu tidak mempunyai landasan regulasi atau peraturan perundang-undangan, kecuali Mendagri menetapkan sanksinya bahwa Luki Hakim diberhentikan sementara 3 bulan, kemudian menjalani pemagangan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu baru kemudian hak protokolernya. Kewajiban negara memberikan hak protokolernya, kemudian itu bisa tidak diberikan karena Luki statusnya bukan menjadi bupati, artinya statusnya telah diberhentikan sementara. Nah, ketika kemudian hak protokolernya masih dijamin oleh undang-undang, masih dijamin oleh negara, maka saran yang diberikan oleh Wamendagri Bima Arya masuk pada kategori saran yang ngawur, yang kemudian tidak bisa memisahkan atau mendefinisikan mana yang dimaksud transportasi umum, mana yang dimaksud efisiensi anggaran, mana yang dimaksudkan dengan hak kedinasan kebupatian, karena statusnya bukan pemberian sanksi pemberhentian sementara dan hanya diberikan sanksi untuk seminggu sekali melakukan atau magang di Departemen Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk itu perlu kita pahami bahwa jika saja kalau para menteri atau kabinet itu asal ngomong, maka ini menjadi persoalan bagi publik. Dan tidak hanya Wamendagri, persoalan ini berulang asal ngomong seperti yang dilakukan oleh Wamenaker yang mengatakan bahwa kabur saja. Kemudian juga ada kepala kepresidenan yang mengatakan ketika ada teror babi terhadap jurnalis Tempo mengatakan bahwa masak saja. Nah, itu sebagai representasi kengawuran yang dimiliki oleh kabinet Prabowo. Untuk itu para pejabat negara hendaklah berhati-hati untuk memberikan pernyataan publik, apalagi dalam bentuk konferensi pers, karena itu akan menjadi ingatan kolektif sosial bagi negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.